Please, Cam. Bocah ini bernama Cameron. Ia adalah seorang lulusan SMA yang belum tahu mau lanjut kuliah di mana. Daripada menganggur di rumah, Cam pun bekerja sebagai seorang waiters di toko es krim. Cam izin pulang lebih awal pada bosnya karena malam ini ia akan pergi kencan dengan sahabatnya bernama Diana, yaitu wanita yang dihayalinnya pagi tadi. Mendengar hal itu, bosnya pun tak percaya dong karena ia kenal dengan Diana. Dulu Diana pernah melamar kerja di sini dan tak mungkin orang secantiknya tertarik dengan Cam. Mendengar itu, Cam pun tak peduli. Bahkan sorenya saat akan pulang, rekan kerjanya pun meragukan apakah Diana benar-benar menyukai Cam. Cam di sana sama sekali tak peduli. Ia percaya atau tidak, Cam pun segera pergi ke rumah Diana untuk menanyakan kencan malam ini. Namun ketika sampai, ia malah melihat Diana lagi panggang diri. Tak mau mengejutkannya, Cam pun berniat untuk mengirimkannya pesan dulu. Namun What are you looking at? Nothing. No, I wasn't. tiba-tiba dua bocah yang suka membulinya pun datang lalu menuduhnya yang enggak-enggak. Karena keributan itu, Diana pun menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Cam di sana mencoba menjelaskan semuanya, tetapi mereka tak percaya. Karena hal itu, Cam pun akan membuktikannya dengan menunjukkan galeri foto di HP-nya. Namun sayang karena HP-nya dilempar ke jalan, tak sengaja terlindas mobil hingga hancur. Para pembeli itu pun langsung segera diusir oleh Diana. Cam yang sedih karena HP-nya rusak pun segera pergi juga cuy. Di sana Diana dengan gelagat senang sekaligus kegeeran menanyakan apakah Cam benar telah memfotonya. Tentunya Cam pun menjawabnya tidak, buat apa juga. Mendengar hal itu, terlihat Diana sedikit kecewa. Malamnya saat di kamar, Cam pun tak sengaja melihat tetangga barunya di jendela akan menanggalkan pakaiannya. Saat seru-serunya, tiba-tiba ibunya datang untuk memberitahu bahwa makan malam telah siap. Setelah ibunya pergi, ketika Cam mau melihatnya lagi, ternyata tetangganya mengetahuinya. Oh shit. Kemudian ketika makan malam, Ken pun menceritakan semuanya tentang HP-nya yang rusak terlindas mobil. Di sana ayahnya pun tak mau membelikannya HP lagi, apalagi tahu bahwa Ken tak berubah sedari kecil. Ia selalu dibully dan tidak pernah membalasnya. Namun belum juga selesai makan malam, tiba-tiba ada tamu. Ketika dihampiri, ternyata itu Diana. Diana di sana mengajak Cam untuk makan malam pizza. Mendengar itu, Cam yang kesal pada ayahnya pun langsung menerimanya. Singkat saja mereka pun makan pizza. Saat itu tiba-tiba ada teman SMA mereka, yaitu Martin, yang sedari dulu Martin sangat suka pada Diana. Saking sukanya, Martin tak bisa berbicara dengan lancar jika bertemu dengannya. Setelah Martin pergi, Cam pun meledeknya yang membuat Diana marah karena Cam bersikap seperti itu. Sesampainya di rumah, Cam pun menanyakan apa kesalahannya. Di sana Diana tak mau menjawabnya. Saat pergi, Diana pun memanggilnya dan menceritakan semuanya. Yang dari perkataannya bisa disimpulkan bahwa Diana benar-benar menyukai Cam. Tetapi di sini Cam yang sebenarnya suka juga tak peka. Bahkan ketika Diana mengajaknya untuk gabrut brutal, Cam malah pergi karena ia melihat sosok tetangga barunya yang menyeramkan dan dengan singkat menghilang. Tanya itu bagaikan memiliki jutsu teleportasi. Wanita itu pun berhasil masuk cuy dengan sekejap mata. Belum diketahui siapa wanita itu. Agar si wanita tak berisik, Cam pun mau menuruti apa kemauannya. Wanita itu pun meminta Cam untuk mengantarkannya ke sebuah tempat menggunakan mobilnya. Dengan terpaksa Cam pun menurutinya. Sesampainya di tempat tujuan, wanita itu pun pergi. Di sini awalnya saya rasa wanita itu merupakan seorang wanita bookingan, namun ternyata ya, wanita itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang vampir yang telah hidup 200 tahun lebih. Cam pun syok dong dan tak bisa berkata apa-apa. Setelah sampai di rumah, sebagai imbalannya, wanita itu pun segera memberikan, taulah ya, apa yang terjadi jika ditampilkan.
dan wanita itu pun memberitahu namanya yaitu Victoria. Dengan ancamannya, Victoria pun memaksa agar Cam mau mengantarkannya lagi. Jika Cam menolak, tahulah ya apa yang akan terjadi. Kemudian pada malam keesokan harinya, setiap jam 8 Cam pun mengantarkannya lagi cuy. Oh shit! Oh my god! Setelah selesai, Cam pun segera pergi ke kamarnya. Ia pun melihat ke jendela lalu saling lirik dengan Victoria. Di sana Cam pun segera menutup jendelanya lalu tidur. Namun dengan sekejap terlihat Victoria ada di sampingnya. Di sana Victoria ingin bicara tentang tujuan rahasianya, kenapa ia ada di daerah ini. Jadi di sini tuh Victoria ingin melakukan balas dendam pada para vampir jahat atau berburu vampir jahat yang telah membantai keluarganya. Victoria memohon agar Cam bersedia membantunya. Mendengar tujuannya, Cam pun baru mengerti cuy, dan dengan senang hati akan selalu ada di sisinya dan membantunya. Victoria pun senang, lalu ia pun segera pergi. Keesokan harinya Cam pun makan es krim dengan Diana di tempat kerjanya. Di situ bos serta teman kerjanya yang dulu tak percaya Cam dekat dengan Diana, akhirnya mereka percaya. Akan tetapi anehnya di sana Cam malah menceritakan tentang dirinya yang udah 3 kali kencan dengan si Victoria. Entah apa yang dipikirkannya, padahal Cam suka kepadanya, tetapi di sini Cam seolah-olah tak tertarik dengan Diana, yang membuat Diana di sana sedikit kecewa. Dan anehnya Cam malah terus menjodohkan Diana dengan si Martin cuy. Malamnya Victoria dan Cam pun beraksi lagi. Kali ini Cam ingin ikutan juga. I'm gonna have to escort you off the property. No! Anehnya, vampir itu tak mengeluarkan jati dirinya. Ia malah menggunakan senjata untuk melawannya. Sehingga Cam pun terkena. Saat Victoria panik, Cam pun bangun karena ternyata Cam hanya berpura-pura. Kemudian keesokan harinya Cam pun berniat untuk membantu temannya lagi, yaitu si Martin, agar bisa PDKT dengan si Diana. Martin dan Diana pun sangat canggung, bahkan yang memulai topik dan membuat topik hanya Cam. Padahal tujuan Cam melakukan ini untuk mendekatkan mereka berdua. Dan saat Diana pamit ke kamar mandi, Victoria datang lalu menyuruh Cam untuk ikut dengannya. Malamnya terlihat Victoria menyuruh Cam untuk melakukan balas dendam pada para pemuda yang dulu sering membulinya. Awalnya Cam menolaknya karena ia takut dan gak ada sama sekali persiapan. Namun Victoria malah keluar lalu menantang mereka berdua untuk duel dengan si Cam. Dan pada akhirnya duel pun terjadi. I didn't say anything. Tentu saja pada awalnya Cam terus terkena bogemannya. Namun setelah Victoria memberitahu kelemahannya, ya, duel pun dimenangkan oleh si Cam dengan mudah. Di sana Victoria pun menyuruh mereka untuk berjanji untuk tidak mengganggu Cam lagi. Mereka pun mengiyakannya, tetapi di sini mereka kepo Victoria itu siapanya. Victoria pun mengaku bahwa ia adalah pacarnya si Cam. Di dalam mobil melihat Cam kesakitan, Victoria pun memberikan darah miliknya agar tubuh Cam kebal dan cepat sembuhnya. Dan benar saja, dalam hitungan detik Cam langsung sembuh cuy. Gila gak tuh? Bahkan efeknya tak hanya itu, Cam merasa dirinya terlahir kembali. Saat akan tidur Cam pun tak bisa. Ia pun membayangkan Diana dan taulah ya, tak lama seperti biasa dengan mengejutkan, Victoria pun muncul. Ia pun menawarkan bantuannya daripada pakai tangan kan. Cam tentunya tidak menolak. Namun ketika terjadi, tiba-tiba ayahnya datang dan pastinya enggak jadi. Kemudian pada keesokan harinya terlihat Victoria pergi menemui Diana. Entah apa yang dilakukannya. Malamnya terlihat Cam melihat mobil Diana yang terparkir di rumah si Victoria. Ia pun penasaran apa yang dilakukannya.
Ketika mengintip, terlihat Victoria membawa Diana ke lantai atas. Dirasa ada yang aneh, Cam yang tadinya mau pergi ke pesta dengan rekan kerjanya pun sampai lupa. Ia pun pergi ke kamarnya dan melihat apa yang mereka berdua lakukan. Melihat hal itu, Cam pun kecewa kenapa Diana mau melakukan hal seperti itu. Agar Diana menjauhi Victoria, Cam pun segera menemui Martin. Di sana ia berjanji akan membantunya lagi agar Martin bisa dekat dengan Diana. Dengan begitu mungkin Diana akan segera melupakan hubungannya dengan si Victoria. Singkat saja Martin dan Diana pun kencan berdua sambil diawasi oleh si Cam dari jarak jauh. Setelah makan malam berdua selesai, Cam pun menyuruh Martin untuk mengantarkannya pulang. Namun Martin malah mengabaikannya dan membuat Diana ke Lovers Land untuk, taulah ya. Martin, I'm not looking for... Cam di sana merasa cemburu, namun tak terduga cuy, ternyata Diana satu spesies dengan Victoria. Entah bagaimana nasib si Martin, Cam yang ketakutan pun segera pergi dan terlihat di belakangnya ada Victoria dengan jubah hitam. Cam pun pergi ke tempat kerjanya untuk meminta bantuan pada rekan kerjanya. Namun sayang, ia tengah libur. Saat akan pulang, Diana datang lalu meminta Cam untuk mendengarkan penjelasannya. Diana juga memberitahu bahwa Martin masih hidup. Ia hanya membuat tubuh Martin lebih baik saja. Cam di sana masih kebingungan dan pada saat itulah Diana mengungkapkan isi hatinya yang udah lama ia pendam. Mendengar itu, Cam juga mengatakan hal yang sama, bahwa ia juga benar-benar mencintainya. Namun di situ Diana pamit pada Cam karena sepertinya ia akan pergi keluar kota. Diana meminta agar Cam melupakannya. Kemudian di rumah saat sedang galau, tiba-tiba Victoria datang dan mengatakan bahwa Diana akan meninggal. Cam pun kebingungan dong. Victoria pun menjelaskan bahwa misi membasmi vampir jahat berikutnya adalah Diana. Di luar rumah terlihat Diana dan Martin bersiap untuk menyelamatkan si Cam karena Victoria telah memberikannya pesan jika Diana tak pergi ke rumah si Cam, Cam akan meninggal. Namun pengacau datang, yaitu bosnya si Cam yang tahu bahwa Diana adalah seorang vampir. Agar ia tutup mulut, Diana pun segera menyerangnya. Setelah selesai, Diana dan Martin pun segera masuk dan terjadilah pertarungan sengit antara vampir. Dengan mudah Diana pun memojokkannya cuy. Saat itu Diana pun menjelaskan kebenarannya yang ternyata salah paham. Sehingga Victoria pun malu dan meminta maaf. Sebagai sesama vampir, Diana pun memaafkannya dan akhirnya mereka pun baikan. Untuk melanjutkan perburuannya, dengan terpaksa Victoria pun pamit pergi ke kota lain. Begitu juga dengan Diana, Martin, dan bos es krim yang telah menjadi vampir. Well, she's gonna be just fine. Hey, guys, can I come? Mereka berniat untuk membantunya dalam melakukan pembersihan vampir jahat. Si bos es krim pun memberikannya amanat agar toko es krimnya tetap berdiri dan berjalan seperti biasa walaupun dirinya tak ada. Keesokan harinya, Cam pun pergi ke toko es krim dan menjelaskan semuanya pada rekan kerjanya. Namun, ia tak percaya dan film pun berakhir. Gimana? Seru gak? Jadi, apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Buat kalian yang tahu, silahkan komen di bawah, oke?